Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat, dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Karena Rasulullah bersabda, banyak orang yang melalaikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sempat kita bisa thalabul ilm, sempat kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karena kita bersyukur itu, bentuk tanda syukur itu adalah kita melakukan amalan-amalan soleh, dari perbuatan, dari ucapan, semuanya itu adalah bentuk syukur Allah. Bapak dan ibu-ibu, semoga kita datang di masjid ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tetap haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau sampai hari akhir nanti. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini seperti biasa kajian malam Jumat, yang malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Agus Ramadan dengan kitab panduan Kitab Tauhid. Bagaimana kita harus belajar tauhid, itu adalah satu keharusan, karena kalau kita tidak mau belajar tauhid maka akan berpengaruh pada keimanan kita. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja karena waktu sangat terbatas, maka langsung saya serahkan kepada Ustadz Agus Ramadan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu jami'u maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, para hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, juga saudara-saudara sekalian, di kesempatan malam hari ini patut kita senantiasa untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia dan nikmatnya, karena hingga saat ini Allah memberikan peluang berupa nikmat-nikmat yang luar biasa yang telah dianugerahkan kepada kita, baik itu yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita sebagai hamba ini bisa bersyukur. Sebagai wujud syukur dari nikmat itu adalah bagaimana kita berupaya, berusaha memantaskan diri sebagai hamba dalam melaksanakan apa yang menjadi tuntutan, menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, juga usaha kita untuk meninggalkan, juga menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan cara itulah kita bersyukur yang sebenarnya. Semoga syukur kita terhadap karunia dan nikmat Allah ini Allah balas ya, dengan kebaikan-kebaikan, dengan keberkahan usia kita, keberkahan hidup kita, dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada malam hari ini kita sama-sama mengecas ya, keimanan, memperbarui juga menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sesuai dengan pembahasan ini adalah iman terhadap ya, hari akhir dengan rentetan apa saja yang ada di dalamnya. Yang pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan tentang al-ba'su wal hasr, jadi kebangkitan dan mahsyar. Ketika kita mendengar istilah ini, hari kebangkitan dan juga padang mahsyar, kita sudah tergambar ya, ada satu peristiwa yang mengerikan, satu keadaan yang betul-betul mencekam, di mana saat itu tidak ada yang bisa ya, dijadikan sandaran. Bapak meninggalkan anaknya, anak tidak lagi ingat kepada bapaknya, saudara melupakan saudaranya, teman juga sudah tidak ada lagi peduli dengan teman dekatnya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, semua sibuk dengan urusan sendiri ya, untuk mengurusi, mempertanggungjawabkan diri sendiri saja ya, belum tentu ya, apalagi orang ya, mengurusi orang lain, sehingga semua sibuk dalam urusannya masing-masing. Di saat itu, di kondisi yang semacam itu, kita diingatkan kepada sebuah hadis, yang hadis ini sudah familiar ya di telinga kita sering mendengarkannya, bahwasanya di saat kondisi yang mencekam seperti itu ya, hanya 7 golongan yang Allah selamatkan, yang Allah berikan naungan. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ya, mendapatkan payung, mendapatkan rasa aman, rasa dingin
tidak kepanasan. Di saat yauma la dhilla illa dhul, nggak ada lagi mau ngiyup kemana, nggak ada pohon. Karena gambaran padang mahsyar itu ya, sejauh mata kita memandang tanah itu datar, tak ada tumbuhan yang hidup di saat itu, nggak ada bangunan yang tersisa. Jadi nggak ada kesempatan untuk ngiyup atau persiapan bawa payung dari sekarang, nggak ada, karena nggak ada pepohonan ya. Bahkan teriknya matahari ya, sangat menyengat ya, sehingga keringat itu bisa membanjiri ya, banjir keringat karena saking panasnya ya. Mau minum nggak ada yang diminum ya, itu ya, satu kondisi yang sangat mencekam dan menakutkan. Mungkin kita di dunia ini pernah mengalami satu kondisi, satu keadaan yang menegangkan, tetapi ya, kondisi ataupun keadaan itu belum ada apa-apanya. Kita masih ada harapan, masih ada sandaran, masih ada ya, orang lain yang kita harapkan. Tapi di saat itu di padang mahsyar ya, semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Oleh karena itu ya, membayangkan ya, gambaran yang mengerikan di saat itu, tentu dari sekarang ya, kita harus mulai bersiap, mulai mencari bekal, mulai untuk ya, memastikan bahwasanya kita diantara termasuk sab'atun dari 7 golongan tadi. Yang pertama adalah imamun adil, seorang imam, pemimpin yang adil ya. Masing-masing kita ini adalah imam ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya dalam skala, dalam lingkup yang terkecil pun ya, kita tetap ya, menjadi pemimpin minimal untuk diri sendiri. Kalau tidak ada orang lain ya, maka ketika dalam sebuah rumah tangga kita ini menjadi pemimpin untuk rumah tangga. Demikian juga seorang ibu ini juga menjadi pemimpin ya, ya, untuk dirinya juga untuk keluarganya. Maka ya, dalam hal ini kita harus ya, bisa adil, imamun adil, meskipun ya ini adalah kaitannya dengan pemimpin skala besar ya, tetapi ya, ketika suatu saat ya, kita diamanai, mendapatkan amanah untuk menjabat, untuk memimpin, maka gunakanlah ya, peluang kesempatan itu untuk meraih yang pertama yang akan dilindungi. Kemudian yang kedua secara singkat saja adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya ini senantiasa tergantung dengan masjid ya, maknanya adalah ya, ketika panggilan 5 waktu dalam sehari ini senantiasa ya, menjadi prioritas. Karena kita juga punya kegiatan, punya kesibukan di dunia ini, ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tetapi meskipun demikian, ketika ada seruan panggilan ini, maka panggilan untuk ya, memenuhi seruan tersebut kita prioritaskan. Kita tinggalkan urusan sejenak ini, kemudian ya, kita bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan tersebut. Hatinya selalu terkait dengan masjid. Ya. Kemudian yang ketiga ya, ya, meskipun tidak urut tidak apa-apa nih ya, rajulun ya, tahabba fillah, seseorang yang mencintai saudaranya, berteman, menjadikan partnernya, ini adalah landasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga menjadi penting bagi kita untuk menentukan ya, siapa sebenarnya yang layak untuk dijadikan kawan ya. Menjadi teman, menjadi konco ya. Jadi ini diantaranya adalah ada beberapa kriteria, apakah ya,
ikhwanun kal ghidha yuhtaju ilaihi, ya, kulla waktin. Apakah teman kita ini adalah sebagaimana nutrisi, gizi yang kita butuhkan setiap saat, kapanpun kita butuh, kapanpun kita senantiasa ya berada dengan nyaman dengan dia. Ataukah teman ini ya, akhun kadawa, hanya kita butuhkan ketika dibutuhkan saja, sebagaimana obat ya, obat itu ya akan kita cari ketika kita butuhkan. Kalau kita tidak butuh ya tentu ngapain minum obat yang tidak ya, diperlukan. Enggak pusing minum bodrek misalkan ya, ini kan malah nambahi masalah. Nah, ini juga ada kondisi teman seperti ini, dia hanya dicari, dirindukan ketika dihajatkan saja. Atau jangan sampai ya menjadi model teman yang akhun kada, ya, menjadi teman tapi seperti racun, ya, tidak memberikan manfaat tapi justru membahayakan, justru ya menyebabkan ya kebinasaan, ya, merusak. Ya. Oleh karena itu di dalam berteman, di dalam menjadikan ya, partner ya, baik itu teman kerja, teman curhat, teman, harus memperhatikan hal-hal ini, terutama adalah ya, mencintainya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah seorang yang tasoddaqo bisodakotin, yang bersedekah, yang sodakohnya, sedekahnya ini adalah ya, ia sembunyikan, hatala ya'rifu hasimal, ya, tangan kanannya ini tidak tangan kiri ini tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini adalah bahasa kinayah ya, bahasa kiasan ya, yang maknanya adalah tangan kiri dengan tangan kanan itu kan selalu dekat ya, dekatnya. Apa yang dilakukan tangan kanan itu bisa dipantau, dilihat oleh tangan kiri. Nah, ini menunjukkan suatu yang dekat sekalipun ini sampai tidak tahu. Ini kan betul-betul bahwasanya merahasiakan apa yang kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, kemudian seseorang ya, warajulun ya, da'at imra'atin, yang ketika diajak ya, untuk berbuat ya mesum bahasanya oleh seseorang, tetapi dia bisa menghindar ya, dia bisa menolak ya, menghindari ajakan untuk berbuat ya, ya aniaya ataupun berbuat mesum ini, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ya, syabun ya, pemuda ya, nasa'a fi ibadatillah, yang senantiasa semangat ya, senantiasa giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita yang hadir ini masih muda-muda Pak semuanya ya. Karena ukuran muda itu ya, ukuran syab itu ada yang mengatakan ya 40 sampai 50 tahun ya. Ini atau sampai 60 tahun itu juga masih pemuda ya. Awet nom. Maka di kesempatan ataupun di usia-usia kita ini ya, maka ya, kita patut bersyukur ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai kita ya, untuk kebaikan-kebaikan ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ya pentingnya persiapan kita, tidak hanya sekedar kita mengetahui ya, bagaimana kondisi padang mahsyar itu, karena dalam sebuah riwayat ketika manusia dibangkitkan itu dalam keadaan telanjang. Jadi nanti ketika dikumpulkan itu semuanya dalam keadaan nggak ada pakai baju ya, nggak pakai alas kaki. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, loh kalau gitu berarti kita orang bisa melihat yang lain ya, artinya mungkin auratnya yang lain terlihat ya, tapi pada saat itu
Ya, enggak ada pikiran-pikiran ataupun terlintas ya mikirkan ke arah itu enggak ada. Karena apa? Tadi saking ya mencekamnya, enggak tahu kondisinya kayak apa. Dan ketika itu manusia sama ya, besarnya sama, ya tingginya sama. Jadi seukuran Nabi Adam. Bapak-bapak ngertos nggih, kira-kira Nabi Adam ini sak pira, Pak? Dhuwure gedene, gede dhuwure sak pira? Enten sing ngertos, Pak? Ada yang tahu? Tingginya Nabi Adam itu 27,5 meter, Pak. 17,5 meter. Iku dhuwure, Pak. Nah, ambane awake iku 7 meter. 7 meter, lebarnya 7 meter. Kemudian untuk yang perempuan, ibu-ibu itu ya, semuanya dalam ukuran sama dengan Ibu Hawa, yaitu 17,5 meter ya, jadi lebih rendah ya, lebih pendek, 17,5 ya. Sama semuanya, jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang, semuanya rata sama ya. Meskipun bayi ya, bayi yang lahir kemudian meninggal, besok juga akan dikumpulkan, tinggi besarnya sama, jadi nggak ada perbedaan. Meskipun misalkan dulu ketika hidupnya di dunia itu kerdil, misalkan manusia kerdil kecil, tetap nanti akan dibangkitkan dalam bentuk yang sama ya, artinya untuk ukuran postur yang sama gitu. Nah. Baik, kita masuk di pembahasan ba'da ma'rifati adillatil ba'si. Setelah kita mengetahui ya dalil-dalil tentang hari kebangkitan, tusiruhuna ila hayatihi ya. Akhirnya kita diarahkan kepada bagaimana situasi ataupun kondisinya. Wa annahu ba'da nufkhatil ula. Jadi kebangkitan itu adalah setelah nufkhatil ula, setelah ditiupkannya tiupan yang pertama. Jadi setelah ditiupkan pertama itu kan semua yang bernyawa, makhluk yang ada di dunia ini ya meninggal, tak satu pun yang tersisa. Nah setelah itu tiupan yang pertama itu adalah fi surati wa maut jami'il khalqi ya, matinya seluruh makhluk hidup yang bernyawa di muka bumi ini, yamkusuna mudatan qoblal ba's, maka ya akan tinggal waktu sebelum dibangkitkan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana diterangkan dalam hadis al-muttafaq ala sihhatihi, yang disepakati kesahannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min riwayati Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma baina nufhataini arba'una. Jadi sesuatu ya, atau tidaklah sesuatu di antara dua tiupan, antara tiupan yang pertama dan yang kedua ini ya, tidak lain kecuali arbaun, 40 ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, arbauna yauman, apakah 40 hari? Qala abaitu. Abu Hurairah mengatakan ya, tidak menghiraukan ya, enggak merespon. Aba itu artinya ya, apa itu, aku tidak merespon, tidak menjawab ya, enggak ini ya. Qalu, para sahabat bertanya lagi, arbauna syahron, kalau ndak 40 hari apa 40 bulan? Qala aba itu juga enggak dijawab ya. Qalu, mereka bertanya lagi, arbauna sanatan, apakah 40 tahun? Qala aba itu ya, kemudian juga tidak dijawab. Jadi 40 di sini sifatnya rahasia, apakah 40 hari
apakah 40 bulan ataukah 40 tahun? Ya, ini tidak dijawab. Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan dari langit hujan. Fayambutuna, lalu mereka ini tumbuh kama yambutul baqal, sebagaimana sayuran itu tumbuh. Jadi ini suatu gambaran. Jadi bangkitnya manusia itu dari kuburan masing-masing ini diumpamakan sebagaimana kalau kita nyebar benih, ya, kemudian tukul, ya, tanaman itu, sayuran itu tumbuh, nanti kan keluar dari tanahan, nah, itu muncul itu. Ya. Jadi meskipun kuburannya dicor sekalipun, tetap itu nanti tetap bisa, ya, bisa keluar ya dari kuburan, ya. Jadi akan muncul, ya. Ya, dimisalkan, diumpamakan, ibarat kalau kita nyebar kemudian turun hujan maka akan tumbuh langsung, gitu. Ya, tak satu pun yang tersisa, semuanya tumbuh. Qala laisa minal insani syai', tidak ada dari manusia sesuatu bagian illa yubla, kecuali hancur. Jadi apa yang ada pada diri atau jasad manusia itu semuanya nanti akan hancur, tidak ada yang tersisa illa idoman wahidan, kecuali hanya satu tulang, wahwa ajbudzanbi. Ya, tulang itu adalah tulang sulbi, atau dalam bahasa lain adalah tulang ekor. Jadi semua tulang ya itu semuanya hancur, tapi di sini kecuali hanya tersisa, ya, tulang sulbi atau tulang ekor. Wa minhu, dan darinya, dari tulang ekor ini, yurakabul khalq, akan tersusun kembali, ya, makhluk yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi dari tulang ekor atau tulang sulbi itu, ya, itulah nanti akan proses, ya, ibaratnya kalau tanaman tadi ada benihnya, nah benihnya tanaman itu, nah benihnya manusia yang bangkit dari kuburnya itu dari, ya, tercipta dari tulang sulbinya itu. Maka meskipun, ya, sekali lagi, meskipun, ya, usaha manusia kayak apapun, berusaha dihancurkan, dibakar, dilembutkan, kemudian dibuang di lautan supaya nanti nggak bisa disatukan kembali, ya, itu, ya, pikiran manusia. Bagi Allah tidak ada yang sulit untuk menyatukan kembali apa yang pernah Allah ciptakan, ya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini kemudian tidak dibangkitkan. Semuanya akan dihidupkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan, ya, amal perbuatannya. Faidan, maka kalau begitu, ya, nabata ajbudan, jadi tulang sulbi atau tulang ekor ini, wa adat al ajsam, kembalinya jasad, ya, kama kanat awalu marotin, sebagaimana awalnya, nufikha fisur, ketika ditiupkan, ya, tiupan ataupun terompet, nafkhatan asaniyah, tiupan yang kedua, fa'adat kulla ruhin, maka setiap ruh itu kembali ila jasadiha, kembali ke jasadnya, sebagaimana Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika, ya, ruh ataupun jiwa itu disatukan kembali. Nah, inilah keadaan ataupun kondisi saat itu. Kemudian dalil-dalil yang lain banyak sekali, ya. Kita langsung kepada pembahasan. Fil adillah, di dalam dalil itu dalalatun ala annal hasyr, bahwasanya hasyr, mengumpulkan, ya, ini adalah
min haqaiqil akhirah, ini adalah realitas ataupun suatu yang benar yang ada di akhirat. Wa huwa jam'uhum ilal ardil mahsyar, yang mana Allah mengumpulkan seluruh makhluk ya di padang mahsyar min amakin ba'sahum ala sifatin mukhtalifah, ya, dari tempat yang mereka dibangkitkan dalam bentuk yang berbeda. Ya, jadi memang dalam sebuah riwayat yang lain nanti manusia itu akan digiring ya, ke padang mahsyar dalam rupa, dalam wujud yang beragam. Ada yang menyerupai surat al-qiradah, ada yang serupa dengan monyet, ada yang serupa dengan khinzir, ada yang baunya seperti bangkai, ya, ada yang berjalan merangkak dan sebagainya. Itu dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan tentu nanti akan secara otomatis terpisah ya, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak memiliki keimanan ataupun orang-orang kafir ya. Nah, di dalam kondisi ketika di padang mahsyar itu kondisi di mana suatu yang tidak menentukan, sehingga orang-orang pada sudah tidak sabar lagi. Karena ketika itu memang Allah Subhanahu wa taala betul-betul murka ya, betul-betul marah yang tidak pernah marah sebelum dan setelahnya. Sehingga manusia ini pada lari, pada mencari siapa sih yang bisa istilahnya ini lari kepada Nabi Adam, minta kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu adalah bapaknya manusia, tolonglah ya, bilang kepada Allah supaya jelas ada kepastian. Jadi ketika saat menanti itu semuanya dalam keadaan ya menunggu, sampai yang nggak sabar itu bilang, iki ya umpama kasarannya gini, karwane piye iki, nek neraka ya neraka, nek surga surga. Itu alasnya begitu. Ya kok bayangno kok sajake apa wis siap mlebu neraka. Karena memang enggak ada kejelasan ketika itu. Datang kepada Nabi Adam enggak bisa. Saya ini enggak bisa. Ini bukan wewenang saya. Saya juga pernah melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ketika aku dilarang untuk mendekati pohon, aku nggak bisa lepas dari itu. Itu satu kesalahan yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesalahan itu aku ya, malu, nggak berani untuk meminta kepada Allah lebih dari itu. Coba datanglah kepada Nabi Nuh. Ketika datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, kamu adalah Rasul pertama yang Allah utus. Ya, jadi Rasul pertama ini adalah Nabi Nuh. Ya, cobalah minta kepada Allah. Ya, kapan keputusan ini? Ya, kami sudah tidak sabar. Ya, apa kata Nabi Nuh? Maaf, ya, aku nggak bisa. Saya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua rasul itu diberi satu permintaan yang pasti Allah kabulkan. Sementara permintaan Nabi Nuh ini sudah dimintakan ketika di dunia, yaitu ya, Rabbi la tadzar minal kafirina fil ardi dayara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu pun di muka bumi ini orang kafir. Dan itu dikabulkan oleh Allah berupa banjir ya, banjir besar yang membanjiri seluruh ya, penjuru dunia. Enggak ada satupun yang orang kafir yang terlewat. Itu sudah doa Nabi Nuh sudah dimintakan itu. Saya sudah enggak ini lagi untuk berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah datang kepada Nabi Ibrahim. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilullah. Wahai Ibrahim, Anda ini adalah kekasih Allah. Ya, orang yang dicintai oleh Allah, Habibullah. Cobalah tolong ya, engkau minta kepada Allah supaya ada keputusan.
Apa kata Nabi Ibrahim? Maaf, dalam hal ini saya nggak bisa sedikit pun ya memberikan ini, karena kami juga pernah melakukan pernah berbohong dalam 3 kali berbohong. Ya, berbohong pertama adalah saya pernah berbohong dulu membohongi umatku, ya, membohongi kaumku ketika saya melakukan penghancuran berhala. Ketika ditanya siapa yang melakukan ini semuanya, Nabi Ibrahim berkata, fa'alahu hadza, ini loh yang menghancurkan ini, ya, ini loh yang paling besar, ini yang kabiruhum hadza, ini yang coba tanya aja itu yang bawa kapak besar itu, kayaknya itu yang menghancurkan. Itu bohongnya Nabi Ibrahim, meskipun pada dasarnya ya bohongnya itu adalah ya ya untuk menunjukkan biar terbuka pikiran mereka. Kalau tidak mungkin kan suruh tanya kepada berhala, sehingga kan baru sadar. Kemudian yang kedua bohongnya Nabi Ibrahim adalah ketika diajak kumpul pesta itu, ya, ini sakimun, dia mengatakan ngapunten kula mboten saged nderek, ini sakim, saya sedang sakit. Meskipun ya sakit yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah sakit hatinya karena ya umatnya ataupun kaumnya ini ya tidak mau taat kepadanya. Dan bohongnya Nabi Ibrahim yang ketiga adalah ketika ditanya istrinya itu, ya, ini siapa yang wanita yang bawa ini, menjawabnya adalah saudaranya, ya. Nah, jadi dengan alasan itu, meskipun karena yang berhak untuk memberikan syafaat itu adalah Rasulullah, maka dia tidak mau Nabi Ibrahim tidak mau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang memohon itu, ya, dengan alasan itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, coba datanglah kepada Nabi Isa. Akhirnya datang juga orang ini kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tolonglah, cobalah kau mintakan, kau tanyakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan ini akan disidang, persidangan ini kapan akan digelar, akan dilakukan, sehingga kami tahu kejelasan, ya. Pun Nabi Isa pun juga tidak bisa memberikan jawaban, ya, artinya tidak mau menanyakan. Cobalah, ya, kamu datang kepada Rasulullah. Dan saat itulah, ya, ketika Rasulullah ya dimintai, ya, untuk menanyakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaat. Inilah, ya, syafaat Rasulullah. Ada 2, ya, syafaat kubro. Ini adalah syafaat pertolongan Rasulullah kepada seluruh umat manusia, ya, bahkan sampai, ya, umat ataupun kaumannya Nabi Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, ya, wahai Muhammad, ya, mintalah syafaat, ya, engkau akan diberikan. Jadi Rasul meminta agar persidangan ataupun, ya, hisab itu dilakukan, ya, karena ketika saat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul, ya, murka, mendiamkan manusia, ya, sehingga kondisi manusia saat itu, ya, tadi, ya, tidak ada kejelasan, ya. Baru saat itulah baru Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan, ya, menghisab amal yang baik dan amal yang buruknya. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya. Jadi wa hunaka yakiful khalqu wuqufan tawilan. Jadi di sini di padang mahsyar ini seluruh makhluk, ya, berdiri lama, wang tidoron li fasil qada, menunggu, ya, hasil keputusan. Wahum ala akhwalin mukhtalifatin, ya, mereka dalam keadaan, dalam kondisi yang berbeda, tahki halahum, ya,
sesuai dengan keadaan mereka fil hayati dunya, dalam kondisi di dunianya. Maka bagi orang-orang yang tadi mendapatkan kenikmatan, ya dia ya aman-aman saja, nyantai saja. Yang lain ya kepanasan tetapi ya dia dingin, ya. Jadi mendapatkan ketenangan seperti ini. Fala tukhfa ala ahadin ma'ama fil mauqifi minar rahbah. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi pada diri seseorang dalam masa penantian itu minar rahbati asyadidah, dari sesuatu yang menakutkan yang sangat. Fayatlubuna may yashfa' lahum, maka mereka menuntut mencari siapa yang bisa memberikan pertolongan. Ila rabbihim liyaqdi bainahum, meminta pertolongan supaya ada keputusan antara mereka, ya. Fayadhabuna ila abihim Adam, mereka kembali ya menuju Nabi Adam alaihissalam. Fayamuruhum bidhab ila Nuh, Nabi Adam enggak sanggup, ya, sana coba minta ke Nabi Nuh. Wa Nuh ya'muruhum bidhab ila Ibrahim, Nabi Nuh memerintahkan supaya suruh minta kepada Nabi Ibrahim. Wa ya'muru Ibrahim bidzihab ila Musa. Oh ya, Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Musa. Ini yang belum saya sampaikan tadi. Alasan kenapa Nabi Musa juga tidak mau, karena ketika di dunia dulu pernah Nabi Musa ini ya karena tidak sengaja mukul orang sampai ya mati. Artinya nggak sengaja untuk membunuh, berarti pukulannya emang dahsyat ya. Sekali pukul langsung jotos itu langsung mati. Nah, dengan kesalahan itu, ini sebagai alasan Nabi Musa tidak mau. Fayamuru Musa wa kulluhum ya'tadirun, ya mereka udur yang nggak bisa memenuhi permintaan itu. Bi anna Allah ta'ala ghadabul yaum ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Jadi saat itu, kondisi saat itu Allah betul-betul murka, ya, tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya, ya. Maka fayamuru Musa bidhihab ila Isa, ya, Nabi Isa juga tidak bisa, kemudian mengatakan yang sama. Wa ya'muruhum bidhiyab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayasfa'u bidzalika Muhammad thumma ya'danullahu ta'ala bil qada bainal khalaiq. Kemudian di saat itulah baru Allah memberikan keputusannya, baru ada titik terang, ya, artinya memberikan keputusan untuk memutuskan, ya, pada makhluk-makhluknya. Wallahu sari'ul hisab, Allah adalah maha cepat hisabnya. Wa ilaika dzikru ba'dul adillah. Nah, ini nanti akan disebutkan dalil-dalilnya, ya. Jadi sampai di sini jelas bahwasanya satu-satunya harapan, ya, yang nanti akan diharapkan di padang mahsyar di yaumil qiyamah adalah orang yang bisa memberikan syafaat. Dan satu-satunya manusia yang paling sibuk di akhirat itu adalah Rasulullah. Yang lain tadi pada sudah meninggalkan, lupa pada saudaranya, nggak peduli kepada keluarganya, tetapi Rasulullah ini peduli, sangat peduli kepada umatnya. Umati, ya, bahkan tidak hanya umatnya, ya, beliau juga, ya, peduli pada yang lain karena, ya, karena jasa beliau lah, ya, sehingga, ya, semua makhluk, ya, semua yang bernyawa dari Nabi Adam, ya, sampai umat Nabi Muhammad itu akan diputuskan itu ketika setelah, ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga tidak hanya itu saja, beliau senantiasa memohon, ya, dan inilah rahasianya kenapa, ya, Rasulullah, ya, meskipun doanya, ya, mustajabah, itu ada doa yang, ya, tidak
dimintakan di dunia, tetapi disimpan doa itu untuk umatnya di akhirat. Karena doa itu adalah doa yang setiap Rasul pasti akan dikabulkan doanya, dan doa Rasulullah itulah ya, yang beliau simpan sehingga ya, baru akan dimintakan ya, diwujudkan nanti di akhirat untuk umatnya. Maka beruntung sekali ya kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi tugas bagi kita ya, untuk memantaskan diri bagaimana supaya kita mendapatkan syafaatnya, bagaimana supaya kita ini ya betul-betul diakui sebagai umatnya. Tentu ya kita harus berupaya untuk ya menjadikan kita ini layak ya di hadapan Rasulullah yang betul-betul ya menghidupkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya ya. Jadi demikian ya. Sebelum diakhiri ya, sekaligus ini ada permintaan ya, permohonan dari salah satu jamaah masjid ini untuk doa. Jadi mohon didoakan untuk keluarganya ataupun putrinya ya, Ibu Ulfiana, yang dalam hal ini minta didoakan agar diberi kesehatan baik pada beliau dan juga kepada bayi yang dikandungnya ya. Jadi Ibu Ulfiana ini sudah 3 kali keguguran ya. Jadi sudah ini insya Allah lagi hamil yang 5 bulan ya, 5 bulan jalan ya. Dan ini mohon kita dimohon untuk mendoakan ya, semoga nanti diberi kelancaran, diberi kesehatan baik bagi ibunya, bagi janinnya, bisa lahir selamat mudah-mudahan dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang berbakti kepada orang tuanya, yang bermanfaat bagi agamanya. Untuk itu ya, mari kita doakan sejenak, mudah-mudahan semoga antara azan dan iqomah ini termasuk doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohonkan, Allahumma yassir umuraha, ya Allah berikanlah ya kemudahan kepada keluarga Ibu Ulfiana, kepada bayi yang dikandungnya dan juga kepada ibunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa lahir selamat dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Dan semoga kita juga yang hadir khususnya diberi keberkahan umur kita, diberi kelancaran seluruh urusan-urusan kita di dunia dan akhirat. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan materi mengenai masalah hari kebangkitan sampai hari di mana diputuskan manusia amal perbuatannya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari itu semua para nabi dan rasul tidak sanggup memberikan syafaat. Hanya satu nabi kita, yaitu Rasulullah SAW, yang punya andalan senjata yang disimpan untuk nanti di yaumul akhir sebagai syafaat para umatnya, bukan umatnya sendiri tapi umat-umat nabi-nabi yang lainnya juga. Bapak dan ibu-ibu, itulah pentingnya kita belajar akidah. Karena kalau kita tidak mau belajar tentang akidah, maka
ada kemungkinan kita akan terpeleset dalam kekufuran. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Ustadz Agus Ramadan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan sebagai tambahan ilmu bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi. Sebelum ada sesi tanya jawab, Ustadz? Ya, mari kita mendengarkan adzan dulu, monggo kita beri adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, langsung saja bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, dibuka pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Apa yang disampaikan Ustadz tadi, ada yang belum jelas tentang hari kebangkitan ataupun hari di mana menunggu keputusan Allah yang begitu lama, dinanti-nanti manusia pada hari itu, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Monggo. Oh, berarti sudah paham Ustadz.
Alhamdulillah Ustaz. Kalau gitu acara pada malam hari ini, acara kajian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembacara, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.